Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Dewan Juri, serta Panitia Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kami dari tim karya ilmiah remaja SMA N1 Malang hendak menjelaskan lebih dalam mengenai konsep karya kami dalam subtema ekonomi dengan mengusung judul optimalisasi masker scuba demi mewujudkan ekonomi yang sehat di era pandemi COVID-19. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurkolis Hakim. Saya Hana Nawal. Dan saya Hani Kamila. Akan melakukan presentasi terkait karya ilmiah remaja kami. Langsung saja kita menuju ke topik pembahasan. Sebelumnya aku ingin tahu, apa sih yang mendasari topik ini sehingga patut untuk diusung? Nah, berdasarkan informasi yang kami dapat mengenai masker scuba dan kaitannya dengan pandemi COVID-19, yakni diketahuinya masker scuba yang ternyata kurang efektif dalam menangkal corona. Tentu saja tidak dapat dibantah, sebab masker jenis tersebut memang sangat tipis dan banyak celah untuk jalan masuk virus. Lalu, jika sudah demikian, mengapa masker scuba tidak dihentikan saja pemakaiannya? Benar, cara tersebut mungkin bisa saja dilakukan, akan tetapi pedagang masker scuba sudah meluas dan merajalela di mana-mana. Bayangkan saja, bila masker ini diberhentikan penyebarannya, apa yang akan terjadi dengan para pelaku ekonomi tersebut? Artinya akan mengalami kerugian. Wah, bisa gawat ya berarti. Apalagi kan penggunaan masker medis juga harus tetap dibatasi. Sekarang, yang patut dipertanyakan, jenis masker seperti apa yang bisa menggantikan posisi masker scuba di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini? Hal tersebut akan kita bahas setelah mengetahui apa yang menjadikan masker scuba dilarang. Sebenarnya, apa sih yang membuat masker scuba itu dilarang? Ada beberapa hal yang membuat masker scuba dilarang. Salah satunya yaitu ketidakefektifan masker dalam menangkal virus atau partikel kecil lainnya yang masuk. Jadi, tidak ada jaminan bahwa masker ini aman digunakan di tengah pandemi seperti ini. Sebenarnya, keberadaan masker scuba menurut kami tidak perlu dihilangkan atau digantikan posisinya, mengingat banyak sekali pedagang masker scuba yang akan mengalami kerugian. Pun, penyebaran masker scuba yang cukup meluas di masyarakat. Maka, kami menciptakan inovasi berkaitan dengan pengoptimalan masker jenis scuba agar tidak dimusnahkan keberadaannya, melainkan hanya perlu di-upgrade dan dioptimalisasikan fungsinya dengan beberapa bahan lapisan tambahan. Nah, karena kami memberikan bahan pelapis tambahan di masker scuba, harga jual masker juga pastinya naik, sebab agar tidak terjadi impas, bahkan kerugian pada penjual. Kemudian, apa harapan kita terhadap inovasi yang telah kita ciptakan ini? Harapan kami yaitu agar fungsi masker scuba dapat benar-benar optimal, lalu pedagang masker tidak mengalami kerugian besar karena harus membuang atau menghentikan penjualan masker ini. Pun seiring berjalannya waktu dan penyebaran luas inovasi masker scuba dapat pula dijadikan ide untuk UMKM agar tetap sehat ekonomi di masa pandemi. Baiklah, sekarang saatnya kita mengetahui bagaimana langkah-langkah pembuatan dari inovasi masker scuba ini. Pertama, membuat pola 2 lapis dari kain telur sebagai lapisan dalam. Yang kedua adalah menjahit kain telur 2 lapis pada masker scuba dengan memberi kantong di bagian atas. Kantong tersebut dapat menjadi tempat diletakkannya tisu sebagai pelapis tambahan. Keberadaan tisu dalam masker ini bersifat opsional, artinya bergantung pada pengguna. Oh iya, teknik penjahitan kami yang kami gunakan adalah jahit tangan, bukan menggunakan mesin, karena bila menggunakan mesin berpotensi tinggi mengurangi elastisitas masker scuba. Berikut adalah desain masker untuk lebih jelasnya. Setelah masker jadi, kami lakukan uji efektivitas meniup api pada lilin dengan sang penguji mengenakan masker yang telah dibuat tadi. Hasilnya, api pada lilin tidak goyah atau bergerak-gerak karena tertiup. Hal itu menandakan bahwa inovasi desain masker ini dapat menutup celah yang tidak bisa ditutup oleh masker scuba biasa. Adapun beberapa keunggulan dari masker yang kami paparkan yaitu 1. Masker tetap nyaman digunakan.
Kedua, masker menjadi tebal dan tidak terdapat celah. Tiga, dan yang paling penting, elastisitas masker scuba tidak berkurang banyak. Dari kegiatan observasi dan percobaan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa keefektifan masker scuba bergantung pada satu, bahan dasar maupun pelapisnya, dan yang kedua, ketebalan lapisan dalam masker. Namun, dari hal tersebut juga harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kenyamanan pengguna, dan yang kedua, kemudahan pengguna untuk bernafas atau tidak sesak. Nah, kami tadi sempat menyinggung mengenai harga jual masker. Dari inovasi ini, kami mengeluarkan dana kurang lebih sebesar Rp7.000 untuk pembuatan masker. Jika pedagang tidak mau impas atau dengan kata lain, hendak mendapat keuntungan, maka masker dapat dijual lebih dari Rp7.000. Kami rasa sekian untuk presentasi konsep ini. Maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.